Ingat guys, tetap feeling good walau hati cenut-cenut. Anjay, wala sululul tai. Nah, kali ini channel Sunset 13 akan membahas tentang perjalanan panjang terbentuknya Kabupaten Mamasa. Tapi sebelumnya like dulu dan subscribe sobat. Memasuki masa kemerdekaan RI, berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri NIT, Negara Indonesia Timur, pada tanggal 17 Juli 1949 ODZ, 2 Januari 2017 di Mamasa diadakan serangkaian rapat yang diikuti para kepala distrik, parengge, dan tokoh-tokoh masyarakat seonderafdeling Boven Binuang NP Uluna Salu. Rapat ini menjajaki kemungkinan dibentuknya suatu new swapraja untuk daerah tersebut. Dalam suatu rapat akbar di Mamasa pada tanggal 7 Juni 1948, setelah melalui perdebatan alot dan cukup lama yang dipimpin langsung Residen Celebes dari Makassar pada saat itu, maka ditetapkan nama swapraja baru tersebut, yaitu Swapraja Kondo Sapata dengan ibu kotanya di Mamasa. Pada tahun 1953 NIT, Negara Indonesia Timur, ternyata dibubarkan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan saat itu, maka Swapraja Kondo Sapata juga ikut bubar. Selanjutnya terbentuk Kewedanaan Mamasa yang periodenya berlangsung hingga tahun 1958. Pada masa Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Kabupaten Daerah TK. II Polewali Mamasa terbentuk. Seharusnya Kewedanaan Mamasa sudah menjadi daerah TK. II Mamasa pada saat itu, setara dengan Kewedanaan Mamuju dan Kewedanaan Majene, yang masing-masing telah menjadi daerah tingkat TI, kabupaten, namun kenyataannya Kewedanaan Mamasa digabung dengan Kewedanaan Polewali menjadi Kabupaten Daerah TK. II Polewali Mamasa, disingkat Kabupaten Polmas. Hal ini terjadi karena pada masa perubahan status kewedanaan menjadi kabupaten daerah tingkat TI pada tahun 1958, terjadi suatu masalah ke dalam antara Kewedanaan Mamasa dan Kewedanaan Polewali. Masalah ini memuncak pada tanggal 31 Agustus 1958, yaitu Kewedanaan Mamasa dikosongkan oleh petugas keamanan atas perintah atasannya di Polewali. Selain petugas keamanan, ikut pula pemerintahan sipil hijrah ke Polewali. Sejak saat itu hubungan Kewedanaan Polewali dan Kewedanaan Mamasa terputus total, baik lalu lintas maupun pemerintahan, terlebih komunikasi. Pada saat disahkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, hubungan ke Mamasa masih terputus dan Kewedanaan Mamasa tidak memiliki pengetahuan tentang terbentuknya Kabupaten Polewali Mamasa. Hubungan Polewali dan Mamasa baru mulai terbuka kembali pada tahun 1961 ketika Bupati Daerah TK. II Polewali Mamasa yang pertama memerintah, yaitu Andi Hasan Mangga. Pada tahun 1962 masyarakat EKS Kewedanaan Mamasa kembali menuntut daerah tinggi Kabupaten Mamasa, namun ada banyak hambatan sehingga prosesnya berjalan lambat. Atas restu Bupati KDHTK, II Polmas Abdullah Majid, maka terbentuklah Panitia Penuntut Kabupaten Mamasa. Berdasarkan SKB KDHTK II Polmas nomor 06/SKBP 1966 tertanggal 17 Mei 1966 dibentuk Perwakilan Panitia Penuntut Kabupaten Daerah TK. II Mamasa di Makassar dengan Ketua ABD Jabar D. Tandipuang sebagai Ketua Delegasi Depua Lilin sebagai Wakil Ketua Delegasi Jet Umo sebagai Anggota Delegasi M. Lululangi, BA, sebagai Anggota Delegasi ABD Jabar, BA, sebagai Anggota Delegasi F. Polo Padang sebagai Anggota Delegasi. Sebagai realisasi di tingkat pusat, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Basuki Rahmat,
menjanjikan bahwa pemerintah pusat tetap memperhatikan tuntutan masyarakat Mamasa untuk membentuk daerah otonom TK II Mamasa dengan ibu kota Mamasa, sambil menunggu ketentuan lanjut, juga agar BKDH TK II Polmas membentuk perwakilan BKDH Polmas di Mamasa untuk persiapan pembentukan kabupaten daerah TK II Mamasa. Berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri RI, maka terbentuklah perwakilan BKDH Polmas di Mamasa dengan susunan personalia sebagai berikut. Tamaju, Bupati Muda sebagai Kepala Perwakilan Esma Tasak, Penata Tata Praja sebagai anggota perwakilan PAIPI. Selanjutnya berdasarkan SKB KDH TK II Polmas nomor 71/PD 1968 tertanggal 18 Juli 1968, personalia perwakilan mengalami perubahan sebagai berikut. Esma Tasak, Penata Tata Praja sebagai Ketua Perwakilan Y. Deparinding, Penata Muda Tata Praja sebagai anggota perwakilan B. Mangoli, Penata Muda Tata Praja sebagai anggota perwakilan Y. Puatipana, Penata Muda Tata Praja sebagai perwakilan BKDH TK II Polmas berlangsung hingga tahun 1971 dengan mengalami 2 kali perubahan pergantian personalia. Namun, dari tahun ke tahun tidak ada realisasi, kemudian vakum tanpa dibubarkan. Perjuangan yang sama muncul pada tahun 1987, melalui surat Panitia Penuntut Daerah TKI Mamasa nomor 08-PNI-88 tertanggal 19 April 1988 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Ketua DPR RI, Gubernur KDH TK I Sulsel, Ketua DPRD TK I Sulsel, Bupati KDH Polmas, Ketua DPRD TK II Polmas, dan tembusannya kepada para menteri kabinet RI terkait, namun realisasinya tidak ada. Masa reformasi kala itu membawa angin baik bagi EKS Kewendanaan Mamasa. Maka, pada awal tahun 1999, penuntutan Kabupaten Mamasa kembali menghangat dan akhirnya terrealisasi pada tanggal 11 Maret 2002. Yaitu Kabupaten Mamasa terbentuk bersamaan dengan peningkatan status administratif Palopo menjadi Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 yang diundangkan di Jakarta tanggal 7 Mei 2002. Ketika Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI menandatangani undang-undang tersebut, bersamaan itu pula terbentuk 20 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia secara serempak dalam perjuangan yang sama.